warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu alhamdulillah alladzi a'tayna ni'matal iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Marilah kita ucapkan alhamdulillah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita bersama, sehingga di subuh yang berkah ini kita dapat berhadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan ta'lim atau kuliah subuh yang pagi hari ini, yang subuh hari ini insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Abdul Manan S. Sos yang sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu, marilah kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya kepada Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim 'adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amma. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap pengurus Masjid Al-Furqan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tetuha di sini, dan semuanya yang berhadir di masjid ini, kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkumpulan kita yang begitu mulia ini membawa kepada perkumpulan kita di dalam surganya Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ulun akan menyampaikan ceramah singkat pada subuh ini supaya kada mengantuk, karena kepanjangan. Kalau pian yang kadang mengantuk, ulun yang mengantuk. Jadi singkat aja. Sebelum berceramah, ulun ingin menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya yang diasuh dan dibangun oleh Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari sekarang telah membuka penerimaan santri baru pada angkatan kedua. Kemarin kita telah berjalan proses pembelajaran pada angkatan pertama kurang lebih 250 santri. Kemudian pada tahun ini kita membuka kembali dan kurang lebih yang sudah mengembalikan formulir 170. Oleh karena itu masih ada kesempatan bagi bapak ibu yang ingin memondokkan anaknya atau bahkan cucunya, atau juga memasukkan anak kemenakannya dan seterusnya ke Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya. Setidak-tidaknya boleh jadi dari awal adalah silaturahim, berkunjung ke sana dan cari mana ustadz yang paling ganteng, pasti ulun. Nah, itu. Karena kan mungkin ulun paling cantik, ya Allah lah, jadi pasti paling ganteng.
Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Lailatul Qadar tidak akan ada habisnya. Kenapa? Menunjukkan begitu besar dan begitu agung, begitu hebatnya malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Setidaknya kita mengetahui daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam di mana ketika kita beribadah pada malam itu, meskipun sebentar, itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Berapa garang 1000 bulan tuh? Buan Pin, sudahkah ada yang mencoba-coba berapa tahun 1000 bulan tuh? Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau ada orang beribadah pada malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada orang beribadah 83 tahun 4 bulan. Pertanyaan yang pertama, apakah usia kita sampai pada 83 tahun 4 bulan? Maka jawabannya jarang. Bahkan terdengar sekarang sulit. Sebab apa? Rancak orang meninggal dari usia antara 50 sampai 60 tahun. Di masa lalu itu bapak panjangan umur 80, 90, 100. Hal yang tidak asing di masa lalu. Sekarang trennya itu antara 50 sampai 60. Kenapa? Umur 40 tahun berbagai macam penyakit sudah muncul. Asam urat, kolesterol tinggi, darah tinggi, ada nang stroke aja gin berat, apalagi 2 truk, 3 truk. Nah, tuh 40 aja bermunculan. Ada bahkan ulun mendengar balita, bayi 5 tahun itu sudah terkena gejala, bukan penyakitnya, gejala kencing manis. Gejala. Apa tanda-tandanya? Apabila terlalu banyak meminum minuman yang mengandung pemanis buatan terlalu tinggi, maka gatal-gatal dan ada korengannya. Gejala. Umur 5 tahun sudah ada gejala kencing manis. Bayangkan Bon Pian, kalau usianya 20 tahun, ada lagi gejala kencing manisnya yang ada pada tubuhnya. Jadi usia kita ini kada sampai lagi antara yang 80 tahun itu. Wah, ini 50-60 gin itu rasa panjang sudah. Rasa panjang. Ustadz, ada yang sampai 83 tahun 4 bulan. Oke? Pertanyaan selanjutnya, apakah ia sanggup menghabiskan waktu usianya 83 tahun 4 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sangat jarang. Kalau yang pertama jarang, yang kedua lebih jarang. Kita usia diberikan Allah Ta'ala misalnya 100 tahun. Dalam 100 tahun itu apakah full kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Oh, ada nang tak guring. Di rumah guring. Di kantor guring. Di masjid guring. Bahkan waktu berceramah guring. Orang berbagian duit guring. Guring terus. Apakah ada manusia ini? Ada manusianya nih, guring terus.
Bahkan ini padah hari ini jar puasnya tidak terasa jar. Orang kelahan sebenarnya nih kepanasan. Hari ini jar hari yang kayaknya malam tadi Lailatul Qadar ya. Soalnya ada berasa hari ini jar. Ada berasa jam 5 bangun sore. Ada berasa 5 subuh jam 5 dibangun kada berasa. Tiba-tiba 30 menit lagi sampai jadinya. Nyata kada berasa. Nang itu berjualan tempe panas. Itu meninjak beca panas. Nang itu Masya Allah kan menyediakan makanan di dapur kelapahan. Nah, ada ini nyata kada berasa jam 5 subuh guring sampai jam 5 sore. Ada ustadz yang mampu beribadah kepada Allah Ta'ala 83 tahun 4 bulan full karena memang usianya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibadah kita selama 83 tahun 4 bulan itu penuh dengan kekhusyuan, keikhlasan, penuh dengan niatan karena Allah Ta'ala, karena ada calon mertua? Allahu Akbar. Wais. Ataukah ada untingannya? Di situ ada binian bungas misalnya, lalu yang asalnya tarawehnya kayak alumni Valentina Rossi, ada lagi jadi alumni Valentina Rossi. Kenapa? Karena di belakang ada seseorang yang dicintainya, plus dengan ada calon mertua, mau kada mau belambat. Belum lagi yang masalah itu, belum lagi berbicara apakah ibadah kita diterima atau kada. Pertanyaan yang ketiga ini, seandainya ternyata usia kita sampai 83 tahun 4 bulan full kita beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian ibadah kita dengan khusyuk, ikhlas, bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang beribadah pada malam yang sudah tidur, itu lebih baik pada orang yang beribadah 83 tahun 4 bulan. Apa menunjukkan hari ini? Lailatul Qadar itu benar-benar istimewa. Sebenarnya kita tidak mau mencapai ibadah 23 tahun 4 bulan, tapi Lailatul Qadar kita ibadah mulia pada beribadah 1000 bulan. Kita beribadah 83 kita jadi bisa memakai sampai itu. Tapi kalau ada yang kau beribadah pada bulan Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Luar biasa. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Maka kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang Malabar, India, di dalam kitab tekan untuk beribadah pada malam bulan Ramadan dengan bisa bertepatan dengan terjadi Lailatul Qadar. Apa di antaranya? Iksarus sedekah, memperbanyak sedekah. Wa tausi'atun 'aliyah, melapangkan keluarga. Ustadz, melapangkan keluarga itu kayak apa Ustadz? Menggenalakan awak bini kah? Kada.
Melapangkan keluarga itu ternyata diantaranya adalah menambah nafkah keluarga, menambah uang belanja istri. Nah, ini bagus nih, amalan yang bagus sagan laki dan menghimungakan bini. Ulang lah, ini amalan yang bagus sagan laki dan menghimungakan bini. Itu apa? Melapangkan keluarga. Yang biasanya uang belanja itu 200.000, pada malam itu entah kenapa timbul-timbul kita beri 1 juta. Yang biasanya laki kita ini mandam parangutan, malam-malam itu tiba-tiba tersenyum lebar, langsung menarik tangan bininya, langsung membawa ke toko baju Yulia atau ke butik Raihan Fashion. Ujarnya nang lakinya, yang untuk malam ini silahkan pilih mana saja baju yang pian kehendak. Solo kasih dia menjaga lebaran karena ada demikian, bukan model mereka terakhir memang belum ini bagi hal yang biasa yang kadang niatan ibadah di dalamnya sama muha itu kan aktivitas biasa dalam artian kebiasaan sehari-hari. Tapi kalau diniatkan berwudu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, menyapu kepala, jadinya ibadah. Mandi itu aktivitas biasa. Tapi kalau diniatkan mandi sholat, menuju sholat Jumat dan seterusnya, maka jadi mandi ini jadi ibadah. Nah, sama tadi itu menukarakan baju itu aktivitas yang biasa yang terjadi pada setiap tahunnya. Tapi kenapa kadang kita niatakan jadi ibadah? Apa itu? Tausiatun alal iyal, melapangkan keluarga. Maka ketika malam itu haut baca di bini kita, baju anak, baju laki, pokoknya kopel jar, seragam. Bila habang. Cuma yang kadang nyaman di hati laki ini bila warnanya pink. Harau nang laki pink juga, itu aja bang masalahnya. Karena bila kada dipakai meranggut nang bini, soalnya harus seragam jar. Masalahnya pink, ada bunga-bunganya pulang wadah laki itu bajunya. Ya sudah aja, pasrah aja aku jar. Mudah-mudahan aku dapat Lailatul Qadar jar. Sakanya nang diuntingnya nang laki Lailatul Qadar beikungan. Lah iya dah. Nah itu maksud ulun tadi tuh. Maksud ulun tadi itu kita nyatakan jadi ibadah, itu kan di hal yang biasa. Kita tukarkan baju, kita tukarkan tapi baju koko, kita naikkan uang belanja istri, apalagi pian malam-malam itu pian bari misalnya 5 juta atau 10 juta, nah pian tukar emas 99 esok, wah itu luar biasa itu. Bapak Ibu yang dirahmatin dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iksaru tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini hal yang sering kita lakukan. Dan mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan banyak yang mengkhatamkan Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan ketika khatamannya pada malam hari bertepatan dengan terjadinya Lailatul Qadar. 3, wal i'tikaf fi asyril awakhir, beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ini banyak orang yang beriktikaf. Nah, yang keempat tambahan dari ulun adalah berdoa pada saat malam-malam bulan suci Ramadan. Makanya kita diajarkan oleh ulama di tengah-tengah sholat tarawih itu ada doanya.
Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Kita tambahkan dengan ya karim. Padahal doa ini adalah doa yang dimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya, doa apa yang aku panjatkan ketika aku menemukan pada malam itu Lailatul Qadar. Kata Nabi, bacalah ini. Nah itu sudah kita lakukan di tengah-tengah tarawih. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Duhai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah, maka maafkanlah kesalahanku, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah. Dari sini kita mengetahui bahwa kalau terjadi Lailatul Qadar, maka doa yang pertama kali yang kita panjatkan adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun untuk diri kita, untuk anak istri kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Lalu kemudian kita susul dengan hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dua catatannya. Catatan yang pertama, ini yang terakhir. Catatan yang pertama, karena jarun tadi singkat aja. Kalau kalawasan ulun kupina ulunnya taguring. Yang pertama, orang yang mencari Lailatul Qadar saja itu belum tentu menemukan Lailatul Qadar. Ulun ulang. Orang yang mencari saja Lailatul Qadar itu belum tentu menemukan Lailatul Qadar. Apalagi yang kada mencari. Oleh karena itu redaksi hadisnya faltamisuha fil ashril awakhir. Kata Nabi, maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Disuruh mencari, bukan disuruh santai-santai. Timbul-timbul dapat uang kaget kayak tadi, kada. Disuruh mencari. Maka yang paling harap mencari itu adalah mencari duit, itu bini. Bini kita tuh harus mencari duit. Maksudnya duit di kantong baju laki, salawarnya, bahkan di kaos kaki laki ada juga dapatnya. Jadi bini kita harus mencari duit. Kata Nabi, cari Lailatul Qadar itu. Maka dalam kaidah disebutkan, ayatnya kan kalau ayat tayamum kayak ini. Fa idza lam tajidu ma'am fatayammamu. Apabila kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Sehingga kaidahnya la yusamma lam yajid idza kana lam yatlub. Tidak disebut tidak menemukan kalau inya kada mencari. Mencari dahulu baru ketahuan apakah dapat atau kada. Kalau kada dapat setelah mencari memang dipastikan berarti dia kada dapat dan dia layak untuk bertayamum. Maka dari kaidah ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa cari dahulu baru nanti kita akan menemukan. Sedangkan orang yang mencari saja belum tentu menemukan, apalagi orang yang kada mencari. Orang yang berjalan saja belum tentu sampai, apalagi orang yang kada berjalan. Guring aja tadi itu. Catatan yang kedua, kata Kiai Haji Afifuddin Muhajir, salah satu guru di Mahat Ali Sokerjo dan merupakan tokoh di dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan merupakan pakar usul fikih di Indonesia. Apa kata beliau? Ini garis bawahi, yang ini catatan yang kedua dan ini yang terakhir. Jangan mencari Lailatul Qadar di tiang masjid. Jangan mencari Lailatul Qadar hanya di tiang masjidnya bahaya. Jangan mencari qadarnya di masjid. Tetapi
Marilah Lailatul Qadar di orang-orang kelaparan, di hari orang tua yang merindukan baktinya anak, di tangan orang-orang yang menengadahkan tangannya dan meminta uluran tangan bantuan dari kita. Maka boleh jadi kita menemukan Lailatul Qadar di sana. Apa maksudnya dari perkataan beliau ini? Maka yang disebut dengan kebaikan, maka disebut dengan sesuatu yang bernilai ibadah, tidak hanya sebatas berada di area masjid, tapi di luar masjid, bersedekah kepada orang fakir miskin, mengenyangkan orang yang kelaparan, kita meminta ampun, berbakti kepada kedua orang tua, kita menghubungkan tali silaturahim yang pernah putus di antara keluarga. Nah, barangkali semua ini yang kita lakukan pada malam bulan suci Ramadan, barangkali ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal kebaikan, menjadi sesuatu melakukan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Belum layak pantas mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tidak hanya dikhususkan untuk seorang atau golongan atau teman, tapi dia hadir siapa saja yang mencari tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka lakukanlah buatan hasil apa boleh sama boleh jadi kita mendapatkan kebenaran. Kalau hari ini kita adalah orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki pangkat, maka lakukanlah melalui pangkat itu dan kekuasaan itu untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran dan kesejahteraan di masyarakat. Karena boleh jadi berkat itulah kita layak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kalau hari ini kita adalah orang yang kaya, maka dengan kekayaan itu gunakanlah untuk bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah. Karena boleh jadi dengan itu kita menjadi pantas dan layak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kalau hari ini kita adalah orang yang berilmu, ilmu ini, ayo pengetahuan itu baik, kawannya kasih ilmu itu yang buat yang berkebaikan dalam bulan maka hari ini siapapun semuanya layak dapat Lailatul Qadar. Bisa saking dengan anak, dia merawatnya, menggandanya, dia didiknya, itu boleh jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar. Seorang istri saking baktinya dengan suaminya, maka boleh jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar karena baktinya dengan suaminya. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, maka begitu juga saking sayangnya seorang suami kepada istri dan anaknya, dia nafkahi anak dan keluarganya dengan harta yang halal, maka boleh jadi dengan demikian dia mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Pada akhirnya siapapun hari ini kita dapat dan kita layak dan pantas untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua dilayakkan dan dipantaskan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai kemaksiatan di dan
dan kita bisa beribadah, kita berkebaikan di malam bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan pada ini berkesan dan kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah salihah wa ala kulli salihah wa ala kulli ma nawa aslafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadi kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Manan. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullahu khairan katsiran. Sebelumnya kita tutup, kami informasikan ada sebuah STNK dan pajak kendaraan bermotor roda 2 yang tertinggal atas nama Yuni Nartika tercecer di depan masjid. Demikian informasi ini kami sampaikan. Nanti silakan diambil ke panitia masjid. Demikian mari kita tutup. Namun sebelumnya kami informasikan lagi bahwa yang akan menyampaikan kuliah subuh besok adalah yang terhormat Ustadz Haji Harmain. Demikian mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم حبيب الله الله منكم